Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore pemirsa yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Salam sejahtera, salam jumpa dalam program rohani kesayangan kita, Sinar Kasih. Puji Tuhan, kita boleh dipertemukan kembali dalam kasih Tuhan yang begitu luar biasa, sehingga kita boleh menikmati sore hari ini dalam Sabda dan Nada bersama dengan PGI Kota Samarinda. Satu tema yang begitu luar biasa, hidup adalah kepercayaan. Ini akan membawa kita lebih mengerti kembali apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Di studio telah hadir hambanya Ibu Pendeta Esther Neti. Selamat sore Ibu. Ibu terima kasih untuk kehadirannya di Sinar Kasih pada sore hari ini. Puji Tuhan. Pemirsa yang dikasih Tuhan, Ibu Pendeta Esther Neti adalah gembala dari GKKA Kota Samarinda. Beliau akan berbagi berkat bersama dengan kita, membawa kita lebih mengerti apa yang menjadi tanggung jawab kita dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Berikut ini, silakan Bunda. Ya. Selamat sore Pak Budi, selamat sore pemirsa yang ada di rumah. Untuk mendasari tema kita sore hari ini, hidup adalah sebuah kepercayaan. Mari kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Perumpamaan tentang talenta, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa kehidupan ini adalah sebuah talenta, sebuah kepercayaan yang dimana diberikan sesuai dengan kemampuan kesanggupan kita masing-masing yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Oleh sebab itu biarlah sore hari ini kita bisa melihat rahasia-rahasia apakah yang harus kita kerjakan ketika kita menerima kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Amin. Puji Tuhan. Ibu, tadi boleh dibacakan firman Tuhan begitu yang sore hari ini akan kita bahas bersama tentang kehidupan setiap orang yang diberikan talenta, bagaimana dia cara mengembangkannya, bagaimana cara dia mengusahakannya. Namun saya kembali kepada tema kita, hidup adalah kepercayaan. Sebenarnya inti pokok atau makna dasar dari tema ini apa? Ya, inti dari tema ini adalah di mana ketika kita memahami bahwa hidup kita ini adalah sebuah kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan, sehingga kita harus melakukan sesuatu yang berarti baik untuk hidup pribadi terlebih untuk orang lain, sehingga hidup kita ini ada sesuatu yang bermakna. Dalam arti kata bukan hanya kita memperhatikan durasi atau lamanya hidup ini, tetapi kita harus melihat donasinya. Apa sih yang bisa kita kerjakan, yang kita bisa berikan dalam kehidupan kita sekarang ini, yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Amin, puji Tuhan. Di sini kita melihat bahwa seperti yang Ibu tadi katakan, bukan lamanya kita hidup di dunia ini, tetapi apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita selama kita hidup di dunia ini untuk melayani Tuhan khususnya. Nah, kembali kepada tema kita sore hari ini, Ibu. Melihat tema yang begitu luar biasa, hidup adalah kepercayaan, di mana Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita, sesuatu yang indah, talenta, karunia. Nah, apa yang menjadi tugas kita dan tanggung jawab kita orang-orang percaya untuk hal ini? Ya, tentunya karena ketika kita diberikan kepercayaan berarti kita diberikan tanggung jawab. Ya, tanggung jawab seperti halnya dengan firman Tuhan ini tadi, yang dikasih 5 talenta dia melabakan 5 talenta, yang dikasih 2 talenta dia melabakan 2 talenta, kemudian hanya yang 1 orang saja yang tidak mengerjakan, yang dikasih 1 talenta. Berarti ketika kita diberikan kesempatan atau kepercayaan untuk hidup,
berarti kita harus berkarya, atau dengan kata lain lebih memberikan hidup kita ini menghasilkan sesuatu yang bisa memberkati bagi orang lain dalam bentuk apapun yang bisa kita kerjakan. Ya, baik langsung maupun tidak langsung, itu yang Tuhan kehendaki. Mengasihi, memberi perhatian, memberi dalam hidup kebersamaan. Kita juga melibatkan diri kita dalam hal-hal yang tentunya yang dunia butuhkan di sekitar kita, yang ada dalam hidup kita. Baik, puji Tuhan. Nah, kembali ke dalam firman Tuhan yang katakan talenta. Tadi ada perumpamaan tentang talenta, di mana ada 3 hamba yang satu dipercayakan 5 talenta dan dikembangkan menjadi 10 talenta. Yang 2 menjadi 4 talenta. Nah, yang satu ini, berbicara yang satu ini, karena dalam firman Tuhan dikatakan bahwa dia takut ya untuk melakukan, tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya sehingga dia sembunyikan. Nah, dalam kehidupan sekarang ini, ya, Ibu, yang saya melihat bahwa masih banyak orang-orang yang seperti orang yang satu ini, yang cuma mendapatkan kepercayaan 1 talenta, dia tidak mengembangkannya, tapi dia sembunyikan. Nah, apa kata Alkitab tentang orang-orang seperti ini, Bu? Iya, jelas. Tentunya Alkitab dengan jelas berkata bahwa bagi yang menerima 1 talenta, dia adalah tidak mengerjakan sesuatu. Sehingga dengan jelas juga dalam ayat yang ke-18, di situ tuannya mengatakan bahwa dia adalah disebut hamba yang jahat dan malas, yang juga berdampak di mana campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan. Yang paling gelap di sanalah terdapat ratapan dan gertak gigi. Jadi intinya bahwa dia tidak mau mengerjakan apa yang sudah dipercayakan oleh Tuhan kepada dia atau oleh Tuhan. Ini juga yang menjadi perenungan bagi kita. Ketika kita merasa bahwa kita hanya sedikit kemampuan kita, kita langsung apatis, kita langsung tidak mau melakukan sesuatu. Intinya supaya kita mampu melakukan, hargailah apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita hargai bahwa itu adalah pemberian anugerah. Karena juga kalau kita setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan menambahkan perkara-perkara yang besar. Amin, puji Tuhan. Terima kasih, Bu. Sebelum kita lanjutkan, kita akan dengarkan pujian terlebih dahulu. Pemirsa yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita, 1 pujian untuk kita bersama dengan Chronicles Vocal Group dalam 1 pujian Bertobatlah. Saatnya tinggalkan keinginan dunia yang membuat kita menderita. Tak ada kata terlambat semasih kau mau bertobat. Datang padanya, dia menanti saudara. Kembalilah kepada Tuhan, kembalilah ke jalan yang benar. Dia menunggu kau. Semakin dekat, sadarlah, bertobatlah.
Masihkah mau bertobat? Mari datang padanya, dia menanti saudara. Kembalilah kepada Tuhan, kembalilah ke jalan yang benar. Dia menunggu kita semua. Sadarlah, bertobatlah, hari kedatangan semakin dekat. Sadarlah, bertobatlah, dia datang sebagai hakim yang adil. Sadarlah, bertobatlah. Haleluya, satu pujian yang begitu luar biasa yang telah mengingatkan kepada kita bahwa hidup kita sudah terlalu banyak dosa yang kita perbuat. Tuhan rindu bahwa kita kembali kepadanya. Tuhan rindu bahwa kita menyerahkan kehidupan kita kembali kepada Tuhan. Terima kasih saudara, dimanapun saudara berada, sudah setia dengan Sinar Kasih pada sore hari ini. Kita akan kembali dalam perbincangan kita bersama dengan hambanya Ibu Pendeta Esther Neti. Bunda, tadi kita bicara tentang bagaimana hasil akhir dari orang-orang yang tidak mau tidak bertanggung jawab dalam mengembangkan, mengusahakan talenta yang diberikan. Nah, mungkin di dalam kehidupan banyak orang, khususnya orang-orang percaya, masih banyak sekali orang-orang seperti ini. Nah, mungkin salah satunya seperti firman Tuhan tadi katakan, dia takut. Yang kedua, mungkin mereka merasa tidak percaya diri dan masih banyak masalah yang ada. Nah, sebenarnya ini Bunda, kuncinya apa sih sebenarnya? Kita harus bagaimana sehingga kita diberikan satu keberanian untuk boleh memberikan atau mengembangkan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Tentunya ada beberapa pihak yang harus berperan aktif dalam hal ini. Pertama, dari diri kita sendiri, menyadari bahwa hidup kita ini diciptakan oleh Allah itu mempunyai satu tujuan. Jadi bukan hanya begitu lahir, begitu hidup tanpa ada sasaran, tanpa ada tujuan. Kalau kita melihat dalam Efesus 2 ayat yang ke-10 bahwa ketika kita diciptakan oleh Allah, itu berarti Tuhan itu punya tujuan agar kita melakukan perbuatan baik. Itu sangat jelas, berbuat untuk perbuatan yang baik. Nah, dengan demikian, seberapapun kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, banyak atau sedikit, itu sebenarnya bukan masalahnya.